Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait pekerjaan. Di zaman yang sulit seperti sekarang ini, banyak orang berusaha mencari pekerjaan dengan cara mengikuti aturan maupun menggunakan jasa orang lain. Hal ini akan berdampak kepada penilaian diri sendiri dan orang lain terhadap orang tersebut, dan akan secara langsung berdampak kepada orang tersebut melamar kerja dengan kualitas, bukan orang dalam. Mencari pekerjaan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak orang, terutama di era persaingan yang ketat seperti sekarang. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kualifikasi mereka. Oleh karena itu, tidak jarang ada orang yang mencoba untuk melamar kerja dengan menggunakan jalur orang dalam, yaitu dengan memanfaatkan hubungan atau koneksi dengan orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan yang dituju. Namun, apakah melamar kerja dengan menggunakan orang dalam adalah hal yang baik dan etis? Apakah ada manfaat dan dampak positif dari cara ini? Atau sebaliknya, apakah ada alasan-alasan mengapa kita tidak perlu menggunakan orang dalam jika melamar pekerjaan? Namun, apakah melamar kerja dengan menggunakan orang dalam adalah hal yang baik dan etis? Apakah ada manfaat dan dampak positif dari cara ini? Atau sebaliknya, apakah ada alasan-alasan mengapa kita tidak perlu menggunakan orang dalam jika melamar pekerjaan? Dalam video ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan 15 alasan mengapa kita tidak perlu menggunakan orang dalam jika melamar pekerjaan, beserta penjelasannya. 1. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menimbulkan kesan negatif bagi diri kita sendiri dan orang yang membantu kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak kompeten, tidak percaya diri, dan tidak profesional. Kita juga mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak menghargai proses seleksi yang adil dan transparan. Selain itu, orang yang membantu kita juga bisa mendapat kesan negatif dari pihak perusahaan, seperti dianggap sebagai orang yang tidak objektif, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas. Hal ini tentu saja dapat merusak reputasi dan karier kita dan orang yang membantu kita. 2. Menggunakan orang dalam saat mencari pekerjaan adalah untuk meningkatkan peluang diterima dan mendapatkan gaji yang lebih baik. Orang dalam dapat memberikan referensi, rekomendasi, atau dukungan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan keterampilan calon pelamar di mata perekrut. 3. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menimbulkan konflik dan masalah dengan rekan kerja dan atasan. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan mendapat perlakuan yang berbeda dari rekan kerja dan atasan kita. Kita mungkin akan mendapat perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada hubungan kita dengan orang dalam tersebut. Kita juga mungkin akan mendapat tekanan dan harapan yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada kualitas dan kuantitas pekerjaan kita. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan masalah dengan rekan kerja dan atasan kita, seperti kecemburuan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan ketegangan. 4. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menghambat perkembangan dan pembelajaran kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Kita mungkin akan merasa bahwa kita sudah cukup dengan kualifikasi yang kita miliki, dan tidak perlu lagi berusaha untuk meningkatkan diri kita. Kita juga mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan kandidat lain yang mungkin memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dari kita. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan pembelajaran kita, serta membuat kita tertinggal dari perkembangan zaman. 5. Melamar kerja dengan orang dalam dapat merugikan perusahaan dan masyarakat. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan merugikan perusahaan dan masyarakat yang menjadi stakeholder dari pekerjaan tersebut. Kita mungkin akan menyebabkan perusahaan kehilangan kandidat yang lebih berkualitas, berpotensi, dan berdedikasi dari kita. Kita juga mungkin akan menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan dan reputasi dari pelanggan, mitra, dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Kita juga mungkin akan menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan dan produk yang lebih baik dari perusahaan. Hal ini dapat merugikan perusahaan dan masyarakat, serta menurunkan kesejahteraan dan kemajuan bersama. 6. Melamar kerja dengan orang dalam dapat melanggar nilai-nilai etika dan moral. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan melanggar nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya kita pegang sebagai individu dan anggota masyarakat.
Kita mungkin akan melanggar nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan tanggung jawab. Kita mungkin juga akan melanggar hukum dan aturan yang berlaku di negara dan perusahaan tempat kita melamar kerja. Hal ini dapat menimbulkan rasa bersalah dan malu bagi diri kita sendiri, serta mengurangi rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. 7. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menutup peluang dan jaringan kita dengan orang lain. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan menutup peluang dan jaringan kita dengan orang lain yang mungkin bisa membantu kita dalam karier dan kehidupan kita. 8. Melamar kerja dengan orang dalam dapat mengubah hubungan kita dengan orang yang membantu kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan mengubah hubungan kita dengan orang yang membantu kita, baik secara positif maupun negatif. Meski secara positif, kita mungkin akan merasa lebih dekat dan lebih bersyukur kepada orang yang membantu kita, dan berusaha untuk membalas budi dan menjaga hubungan tersebut. Secara negatif, kita mungkin akan merasa lebih tergantung dan lebih berhutang kepada orang yang membantu kita, dan merasa tertekan dan terbebani oleh hubungan tersebut. Hal ini dapat mengubah hubungan kita dengan orang yang membantu kita, serta menimbulkan masalah dan komplikasi di kemudian hari. 9. Melamar kerja dengan orang dalam dapat mengurangi kredibilitas dan integritas kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan mengurangi kredibilitas dan integritas kita sebagai pekerja profesional. Kita mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Kita juga mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam bekerja. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas dan integritas kita, serta membuat kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. 10. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menimbulkan beban dan risiko bagi orang yang membantu kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan menimbulkan beban dan risiko bagi orang yang membantu kita. Orang yang membantu kita mungkin akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kita di tempat kerja. Orang yang membantu kita juga mungkin akan menghadapi konsekuensi dan sanksi dari pihak perusahaan jika kita tidak memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan. 11. Melamar kerja dengan orang dalam dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin akan merasa bahwa kita tidak memiliki nilai dan kemandirian yang cukup untuk mencapai tujuan dan impian kita. Kita juga mungkin akan merasa bahwa kita tidak memiliki kemauan dan kemampuan yang cukup untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada di dunia kerja. Hal ini dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri, serta membuat kita mudah menyerah dan putus asa. 12. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menghilangkan rasa tantangan dan kesenangan dalam mencari pekerjaan. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan menghilangkan rasa tantangan dan kesenangan dalam mencari pekerjaan. Kita mungkin akan merasa bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang mudah dan cepat, tanpa memerlukan usaha dan proses yang panjang dan berat. Kita juga mungkin akan merasa bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang membosankan dan monoton, tanpa memerlukan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Hal ini dapat menghilangkan rasa tantangan dan kesenangan dalam mencari pekerjaan, serta membuat kita kurang bersemangat dan berprestasi. 13. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian kita. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian kita. Kita mungkin akan merasa bahwa kita tidak bisa melamar kerja tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Kita juga mungkin akan merasa bahwa kita tidak bisa bekerja dan berkembang tanpa arahan dan bimbingan dari orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian kita, serta membuat kita lemah dan pasif. 15. Melamar kerja dengan orang dalam dapat mengurangi nilai dan makna pekerjaan itu sendiri. Jika kita melamar kerja dengan orang dalam, kita mungkin akan mengurangi nilai dan makna pekerjaan itu sendiri. Kita mungkin akan merasa bahwa pekerjaan adalah hal yang tidak penting dan tidak bermutu, karena kita mendapatkannya dengan cara yang tidak layak dan tidak bermoral. Kita juga mungkin akan merasa bahwa pekerjaan adalah hal yang tidak menyenangkan dan tidak bermanfaat, karena kita tidak menyukai dan tidak cocok dengan pekerjaan tersebut.
Hal ini dapat mengurangi nilai dan makna pekerjaan itu sendiri, serta membuat kita tidak bahagia dan tidak berkontribusi. Kesimpulan. Dari 15 alasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa melamar kerja dengan menggunakan orang dalam adalah hal yang tidak baik dan tidak etis. Melamar kerja dengan orang dalam dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi diri kita sendiri, orang yang membantu kita, perusahaan, dan masyarakat. Melamar kerja dengan orang dalam juga dapat melanggar nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak perlu menggunakan orang dalam jika melamar pekerjaan. Kita sebaiknya melamar kerja dengan kualitas, bukan orang dalam. Kita sebaiknya melamar kerja dengan cara yang jujur, adil, setara, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita sebaiknya melamar kerja dengan usaha dan prestasi kita sendiri, bukan bantuan dan pengaruh orang lain. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kualifikasi kita, serta memberikan kepuasan, kebanggaan, dan kontribusi bagi diri kita sendiri, perusahaan, dan masyarakat. Saya harap video ini dapat membantu Anda. Jika suka, mohon subscribe, like, dan share. Terima kasih.